Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman pada pagi hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Firda Ayu Ratnasari dengan NIM 233111088 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2C, Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai buku fikih kebangsaan mata kuliah Pancasila di bab 2, yaitu dengan tema NKRI Harga Mati. Seperti yang telah kita ketahui, NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa kita harus bersatu? Karena persatuan termasuk di maqasid al-syariah atau tujuan syariat yang penting dalam agama Islam. Semua manusia yang berada di muka bumi ini adalah satu. Tidak ada perbedaan di antaranya kecuali ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa ma tafarraqu. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Meskipun di Indonesia ini banyak sekali perbedaan, entah itu perbedaan suku, bangsa, ras, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya, perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan kita untuk bercerai-berai atau bahkan mengakibatkan perpecahan. Karena apa? Karena perpecahan akan menghancurkan seluruh sendi kehidupan beragama, berbangsa, ataupun bernegara. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita sebagai anak negeri untuk bersatu padu menjaga NKRI, mengawal kebinekaan, berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Pancasila, menjaga persatuan, dan menghindari perpecahan demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana relasi antara agama dan negara. Perlu kita ketahui, relasi adalah hubungan. Nah, agama dan negara merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan dan saling membutuhkan. Agama adalah sebagai pondasi dan negara adalah penjaganya. Agama tanpa negara akan sia-sia karena untuk menegaskan berbagai perintah, anjuran, ataupun larangannya secara optimal perlu keterlibatan sebuah negara. Sebaliknya, negara tanpa agama pun juga akan hancur karena agamalah yang membekali pemeluknya dengan kelengkapan aturan sesuai posisi masing-masing untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agama merupakan prinsip yang menjadi landasan bagi para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti contoh, para penyelenggara negara dalam menentukan atau menetapkan kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi warga negaranya. Jadi, agama dan negara merupakan dua unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya saling berkaitan dan saling berhubungan. Apabila salah satu unsurnya tidak ada, maka akan sia-sia. Baiklah teman-teman, kemudian yang ketiga adalah nasionalisme dalam pandangan Islam. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham kebangsaan atau persatuan bangsa dan cinta tanah air. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan sebuah bangsa. Atau bisa dibahasakan dengan semangat kebangsaan. Nasionalisme harus terpatri dalam sanubari setiap anak bangsa mulai sejak dini untuk menjaga semangat mempertahankan, rela berkorban, dan berjuang demi bangsa agar kemajemukan yang ada di Indonesia ini dapat terpelihara menjadi kekuatan real yang memperkokoh kedaulatan. Dengan demikian, terciptalah suasana kehidupan yang damai,
saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling melindungi. Nasionalisme juga laksana ruh yang menghidupkan identitas dan jati diri sebuah bangsa dalam kiprahnya di pentas percaturan dunia. Dalam potret sirah Nabawiyah dikisahkan, di tengah perjalanan hijrah menuju kota Madinah, Rasulullah SAW sangat merindukan kota Mekah, yaitu tanah kelahirannya. Kemudian malaikat Jibril datang dan bertanya, apakah engkau merindukan negerimu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya. Lalu turun sebuah ayat, yaitu di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali atau Mekah. Menurut Ismail Haqqi dalam tafsir Ruh Al-Bayan menyebutkan, di dalam ayat itu terdapat isyarat bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab juga menegaskan, laula hubbul watani la kharuba baladus su'i fa bihubbil awtani umiratil buldan. Yang artinya, seandainya tidak ada cinta tanah air, niscaya akan semakin hancur suatu negeri yang terpuruk. Maka dengan cinta tanah air, negeri-negeri termakmurkan. Sementara menurut pakar hadis, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ajluni, cinta tanah air merupakan hal positif apabila sebabnya untuk menyambung persaudaraan dan mengasihi fakir miskin serta anak yatim. Walhasil, nasionalisme tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, bahkan sebenarnya dapat menjadi media mengejawantahkan ajaran-ajarannya. Semangat nasionalisme atau hub al-watan juga secara tidak langsung dapat menjadi bagian dari akidah setiap orang muslim. Kemudian yang terakhir adalah mengapa harus mempertahankan NKRI. Mempertahankan NKRI sejatinya mempertahankan eksistensi Islam. Sebab dalam konteks keindonesiaan, agama bisa tegak bila masyarakatnya bersatu damai. Tapi kan tidak mungkin apabila semua warga negara Indonesia itu bersatu damai tanpa memegang teguh prinsip dasar negara atau Pancasila yang telah disepakati oleh semua warga negara Indonesia dengan segala kemajemukannya atau segala keberagamannya. Kemudian, mempertahankan NKRI yang merupakan bagian dari 4 pilar bangsa, diantaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah manifestasi syiah syariah yang paling efektif untuk mengakomodir kemaslahatan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara di bumi Nusantara dengan segala keberagamannya ini. Dalam Islam, menjaga persatuan bangsa merupakan perwujudan dari menjaga nikmat aman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu memintakan kedamaian negeri sebelum ia meminta nikmat-nikmat yang lainnya. Menurut penafsiran Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, hal ini menunjukkan kedamaian merupakan nikmat Allah yang paling besar, dan kemaslahatan dunia akhirat tidak akan tercapai tanpa adanya kedamaian tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan atau yang saya bahas pada hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.